wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Maulana Ahmad dengan NRP 2042221053 sebagai moderator untuk acara sesi presentasi. Pertama-tama kita akan perkenalan dulu. Oke, nama saya Karismanto Sukarisa. Di sini saya akan berasal dari kelompok genap Predictive Maintenance. Profesor Sekisi dan Rawinata dari NRP 2042221055. Perkenalkan, saya Dimas Firmansyah, NRP 20422100 sebagai moderator. Baiklah, mari kita mulai untuk sesi presentasinya yang akan dipresentasikan oleh Mas Yusuf. Oke, di sini saya sebagai kelompok Predictive Maintenance. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi termografi. Next. Dan berikut merupakan kelompok saya. Next. Oke, yang pertama, yang ini dasar infrared. Teknologi infrared ini berdasarkan faktanya menyatakan bahwa semua objek dengan temperatur di atas 0 absolut itu memancarkan energi atau radiasi. Nah, radiasi ini adalah salah satu bentuk energi yang dipancarkan oleh infrared tersebut. Untuk yang sumber energinya itu ada tiga, yakni untuk yang pertama energi yang dipancarkan oleh objek itu sendiri, lalu yang kedua energi yang dipancarkan oleh objek, lalu yang ketiga energi yang ditransmisikan oleh objek tersebut. Untuk pengaruh yang objek terhadap infrared sendiri itu ada dua, yakni yang pertama itu ada black body, untuk yang kedua gravity body. Untuk yang black body sendiri itu memiliki nilai emisivitas besar 1, untuk yang gravity body memiliki emisivitas kurang dari 1. Next. Iya. Oke, untuk selanjutnya itu tipe sistem termografi yang ada tiga. Yang pertama infrared thermometer, untuk yang kedua lens scanner. Next. Lalu yang ketiga adalah infrared imaging. Next. Untuk training. Nah, yang training merupakan sangat penting dalam penggunaan sistem perekaman apapun. Berbagai variabel yang dapat merusak akurasi dan konsistensi data thermal harus dikompensasi setiap kali data infrared diambil. Nah, penggunaan ini mewakili temperatur. Untuk memeriksanya sendiri bisa non-destruktif dan dapat dilakukan tanpa menghentikan operasional alat. Hasilnya berguna untuk mendeteksi masalah, merencanakan perbaikan, dan memperkirakan biaya serta waktu perbaikan secara efisien. Next. Untuk spektrum elektron dan infrared itu ada tiga. Yang pertama, semua benda memancarkan energi. Infrared dalam spektrum elektromagnetik, gelombang dan energi. Untuk nyatanya sendiri ada dua, yakni baja panas keluar dari tungku, dan yang kedua baja dingin dari coiler. Next. Yang selanjutnya spektrum elektromagnetik dan infrared. Nah, untuk gambar tersebut menggambarkan urutan panjang gelombang wavelength dari berbagai jenis gelombang elektromagnetik, mulai dari gelombang panjang ke gelombang pendek. Untuk gambarnya sendiri berasal dari kiri ke kanan. Next. Lalu selanjutnya konsep perpindahan panas. Panas sendiri merupakan bentuk energi termal yang berpindah dari benda bertemperatur tinggi ke benda bertemperatur rendah. Sesuai hukum termodinamika terdapat tiga mode utama perpindahan panas, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Untuk konsep emisivitas yaitu persentase energi infrared yang dimancarkan oleh suatu objek. Objek ideal black body memiliki emisivitas sebesar 11% tanpa pantulan atau transmisi. Dalam praktik termografi, tiap objek memiliki nilai emisivitas yang berbeda yang perlu dipertimbangkan dalam pengukuran temperatur. Ilustrasi konsep perpindahan panas yang seperti ini ada tiga, yakni konveksi, konduksi, dan radiasi. Untuk kriteria pemilihan peralatan infrared ada mempertimbangkan 4 hal, yakni portabilitas, kemudahan penggunaan, data kualitatif dan kuantitatif, dan kondisi temperatur sekitar. Next. Lalu yang selanjutnya adalah ada panjang gelombang, baterai, lensa tambahan itu merupakan opsional, lalu tampilan visual, analog atau digital, dan perangkat lunak atau software-nya sendiri. Untuk keselamatan dalam infrared termografi, yaitu menggunakan termografi infrared umumnya dilakukan pada peralatan yang masih dalam kondisi bertegangan. Adapun aturannya besar keselamatan yang harus dipatuhi selama pelaksanaan inspeksi inframerah adalah sebagai berikut. Untuk aturan dasar keselamatannya, yakni mematuhi seluruh aturan keselamatan di area pabrik, memberitahu personil di area sebelum memulai inspeksi, lalu
Lalu yang ketiga, panel hanya boleh dibuka dan ditutup oleh teknisi listrik yang kompeten. Lalu peralatan yang akan dipindai harus dalam kondisi beroperasi normal dan terhubung beban. Lalu yang selanjutnya ada peralatan dengan penutup yang memiliki sistem pengaman atau interlock harus dimatikan. Apabila tidak ada mekanisme bypass interlock, diperbolehkan dan aman kendali dapat dibuka. Lalu peralatan dihidupkan kembali untuk memungkinkan proses inspeksi. Next. Lalu selanjutnya adalah ada prosedur pemindaian infrared. Yang pertama, fokus inspeksi pada terminasi dan sambungan. Lalu yang selanjutnya ada evaluasi temperatur sambungan atau splice dan konektor loop. Dan lalu yang terakhir ada penanganan koneksi yang bermasalah. Next. Untuk jenis masalah infrared ada 3, yakni kelonggaran mekanis atau mechanical lostness. Lalu yang selanjutnya ada masalah beban, load problems, dan kegagalan komponen failure. Untuk kelonggaran mekanis, masalah ini merupakan salah satu yang paling umum terjadi. Sambungan yang longgar dapat menyebabkan kelelahan thermal atau thermal stress fatigue akibat penggunaan berulang. Untuk yang selanjutnya ada kegagalan komponen, yakni pemahaman terhadap struktur sistem atau nama komponen dapat membantu mengidentifikasi komponen yang gagal. Untuk contoh kasusnya sendiri, apabila ada 3 sekring pada sistem 3 fase dan 1 sekring tampak jauh lebih panas, maka sekring tersebut mungkin mengalami stres thermal dan kemungkinan bisa rusak atau gagal fungsi. Next. Lalu yang selanjutnya ada masalah umum dan apa yang harus dipindai apabila masalah itu terjadi. Di sini ada 6 masalah umum. Untuk yang pertama, pusat kontrol, motor, dan distribusi. Lalu yang kedua, switchgear sekunder utama. Lalu yang ketiga, panel distribusi pemutus sirkuit. Lalu yang keempat, busbar atau salinan busbar. Lalu yang kelima, motor. Lalu yang keenam, transformator berisi minyak. Next. Lalu yang ketujuh, transformator tipe kering. Lalu yang ke-8, bushings pada transformator. Yang ke-9, kapasitor. Yang ke-10, switchgear tegangan tinggi. Ke-11, saklar beban atau load break switch. Lalu yang ke-12 sekring. Next. Lalu yang ke-13, pemutus sirkuit atau circuit breakers. Lalu yang ke-14, konduktor. Next. Untuk kesimpulan dari penjelasan saya tadi, ya, teknologi infrared sendiri mendeteksi panas yang dipancarkan objek berubah menjadi gambar thermal untuk inspeksi non destruktif. Panjang gelombang infrared dengan range 0,7 sampai 100 mikron, tergantung temperatur dan emisivitas objek. Untuk pemeriksaan menggunakan infrared harus mengikuti protokol safety, terutama pada